Mancanegara memasuki hampir sebulan sejak operasi Epic Fury diluncurkan, perang Israel, Amerika Serikat, dan Iran belum menunjukkan tanda-tanda mereda. Di tengah eskalasi yang terus memanas, Amerika Serikat dan Iran kini saling lempar syarat perdamaian lewat jalur mediator. Hingga akhir Maret ini, ribuan orang tewas akibat perang yang dimulai sejak 28 Februari lalu. Korban terbanyak berasal dari Iran. Sementara itu, Selat Hormuz masih terhambat, mendorong harga minyak mentah dunia menembus lebih dari $100 AS per barel. Di tengah situasi tersebut, Presiden Donald Trump tampil percaya diri mengklaim operasi militer AS berjalan jauh melampaui target waktu. Trump menyebut Iran sudah tidak lagi memiliki angkatan laut dan angkatan udara yang utuh dan menegaskan Iran sedang memohon untuk membuat kesepakatan. They now have a chance to make a deal, but that's up to them. And they'll tell you, we're not negotiating. We will not negotiate. Of course they're negotiating. They've been obliterated. Who wouldn't negotiate? They are begging to make a deal. We'll see if we can make the right deal. If they make the right deal, then the strait will open up. Hormuz Strait will open up. Sebelumnya, Amerika Serikat menyampaikan proposal 15 poin kepada Iran melalui mediator Pakistan yang antara lain mencakup pembongkaran program nuklir dan pembukaan kembali Selat Hormuz. Menanggapi itu, Iran menolak proposal tersebut, namun mengajukan 5 syarat balasannya sendiri, yakni penghentian total agresi, jaminan perang tidak terulang, pembayaran ganti rugi, penghentian perang di semua front, dan pengakuan kedaulatan Iran atas Selat Hormuz. Teheran juga menegaskan pertukaran pesan melalui mediator bukan berarti negosiasi langsung dengan AS. Sejauh ini Amerika Serikat mengklaim tengah menunda serangan terhadap infrastruktur energi Iran selama 10 hari hingga 6 April mendatang sambil menunggu keputusan final Teheran terkait kesepakatan damai. Perang masih terus berjalan dan kita langsung saja bahas bagaimana jalannya perang yang ada di kawasan Iran ini bersama Director of External Engagement, Security Studies Researcher Indo-Pacific Strategic Intelligence atau ISI, atau pengamat Timur Tengah Indo-Pacific Strategic Intelligence Aisyah Rashidillah Kusuma Somandri. Selamat sore Bu Aisyah. Selamat sore Mas Dew. Baik, terima kasih untuk waktunya bergabung bersama kami di Berita Satu Sore. Operasi Epic Fury, kalau menurut Amerika Serikat ya, ini sudah hampir sebulan berjalan. Nah, seberapa jauh ini kemudian bisa mengubah peta kekuatan militer yang ada di Timur Tengah, Bu Aisyah? Iya, saya rasa ini merupakan sebuah perang yang ditujukan untuk menghilangkan salah satu potensi kekuatan great power di kawasan ya. Dan ini memang sesuatu yang sudah direncanakan sedari dulu oleh Israel sebenarnya. Dari masa bahkan Presiden Obama kita sudah lihat bahwa ada lobby-lobby tertentu dari Israel untuk bisa memulai perang dengan Iran. Dan bahkan ini sudah diumumkan secara terbuka ya oleh PM Israel Benjamin Netanyahu di dalam pidato-pidatonya. Nah, bila kita lihat di sini sekarang Amerika Serikat ini juga bergabung di dalam peperangan ini. Untuk tahun 2025 kemarin saat operasi Roaring Lion yang pertama, itu kita lihat sebenarnya Amerika Serikat terseret di tengah-tengah peperangan karena Israel sudah menyerang, jadi Amerika Serikat berusaha untuk membela. Tetapi sekarang kita lihat ini sifatnya lebih terstruktur, lebih premeditated, koordinasi di antara Amerika Serikat dengan Israel, sehingga kemudian ada beberapa tujuan-tujuan yang dikatakan oleh Amerika Serikat maupun Israel dalam serangan mereka ke sana. Yang pertama itu kan sebenarnya kita lihat objektifnya juga memang sepertinya belum jelas gitu ya, karena ini berubah setiap beberapa hari sekali. Apakah itu terkait misalnya program nuklir Iran, apakah itu terkait misalnya pergantian rezim, apakah itu mengenai kemudian kemarin ya ada nilai-nilai agama yang dimasukkan, bahkan kemudian terkait pengambilan sumber daya Iran yang ada di sana. Nah, kita lihat di sini sebenarnya salah satu goalnya itu adalah satu, yaitu mengganti rezim yang ada di Iran. Karena semua pernyataan-pernyataan tujuan yang tadi disebutkan itu tidak akan bisa tercapai tanpa adanya pergantian rezim yang bisa menyokong posisi Amerika Serikat dan Israel di sana sebagai kemudian great power tunggal yang ada di kawasan Middle East. Oke, Bu Aisyah, ini kan salah satu kalau dibilang tadi tujuannya adalah untuk berusaha adanya perubahan rezim begitu, dan tidak terjadi sampai hari ini. Khamenei masih terus berlanjut dengan garisnya begitu. Nah, ini apakah yang kemudian akan membuat Amerika Serikat terus berupaya untuk melakukan serangan-serangan, atau kalau kita lihat dengan kondisi yang sekarang tiba-tiba ada
usaha untuk berbincang begitu atau mediasi begitu. Apakah ini masih akan terus berjalan perangnya atau mediasi ini yang kemudian akan mengubah situasi di sana? Iya, pertama kita lihat sebenarnya ada perbedaan persepsi perang di antara Amerika Serikat dengan doktrin pertahanan Iran. Yang pertama dari AS dan Israel. Dari awal serangannya ini berupa serangan yang sifatnya simetris ya. Jadi merupakan karakteristik dari siege warfare melalui kemudian serangan-serangan udara yang berfungsi untuk melemahkan kapasitas lawan. Serta kemudian ada juga operasi-operasi yang dinamakan operasi dekapitasi. Jadi menghilangkan kepala-kepala ya dari kemudian pimpinan militer, pimpinan politik, dan masih banyak lagi. Nah, sementara untuk Iran ini sadar bahwa secara kekuatan militer, kekuatan ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan Amerika Serikat dan Israel. Oleh karena itu sebenarnya mereka berusaha untuk menciptakan landscape pertahanan yang berbeda dengan apa yang diusulkan oleh Amerika Serikat dan Israel di awal peperangan. Gitu. Jadi dia berusaha untuk menarik perang ini menjadi perang protracted atau perang berkepanjangan yang sifatnya asimetris ya, dengan strategi-strategi perang atrisi. Nah, ini tidak hanya kita bicara tentang masalah tadi penghancuran kapasitas, tetapi juga militer, ekonomi, politik, dan lebih detailnya lagi yaitu persepsi masyarakat. Nah, saat ini saya kira Amerika Serikat ini sudah sangat terasa ya dampak-dampak dari ekonomi khususnya dan tekanan politik. Yang pertama karena di Amerika Serikat sendiri harga-harga ini sudah mulai naik, khususnya harga energi, di mana masyarakat Amerika Serikat ini sudah mengalami adanya kenaikan dari BBM sebanyak kira-kira 80 sen per liternya, serta kemudian barang-barang yang harganya semakin meningkat. Nah, terlebih lagi sebenarnya AS ini kan dikejar waktu oleh midterm elections yang nanti akan terjadi di tanggal di bulan November ya. Dan kita lihat sebenarnya ini merupakan penentuan bagi AS untuk bisa mempertahankan kursi Republikan baik itu di Senat maupun di Kongres. Sekarang AS punya 3 pilihan. Yang pertama itu adalah regime change total, yang mana ini akan sulit untuk dilakukan tanpa adanya ground invasion. Tetapi ground invasion sendiri ini harus direncanakan dengan detail, karena Amerika Serikat itu harus kemudian melakukan dan menurunkan pasukan darat yang jumlahnya sangat banyak dengan perencanaan yang matang. Dan kita tahu bahwa Iran ini bukan Syria, Iran ini bukan Libya, Iran bukan Irak. Secara luas dia jauh lebih luas dan secara kemudian kapasitas militer ini merupakan satu negara pertama yang kemudian punya kapasitas militer modern yang berperang dengan Amerika Serikat. Lalu yang kedua, pilihan Amerika Serikat adalah ini melakukan penurunan kapasitas Iran secara signifikan ya, baik itu ballistic missile dari long range dan mid range, serta kemudian short range-nya yang mengancam negara-negara tetangga dan menghentikan pendanaan Axis of Resistance. Saya kira ini sebenarnya sudah dilakukan sejak awal. Tetapi sebenarnya pilihan yang sekarang diambil oleh Donald Trump itu adalah pilihan ketiga. Nah, ini adalah pilihan terkait ancaman penggunaan kekerasan untuk mendorong Iran kembali ke meja perundingan. Ini merupakan sesuatu yang sebenarnya kita namakan sebagai coercive diplomacy atau negotiation with force. Jadi selain adanya tujuan untuk kemudian melakukan perdamaian, sebenarnya Trump ini secara bersamaan masih berusaha untuk menekan Iran melalui misalnya penambahan pasukan yang ada di Timur Tengah ya, khususnya untuk mengambil Pulau Kurd dan mengamankan garis pantai selatan Iran. Di antaranya kan kita sudah tahu dan mendengar berita ya bahwa memang ada tambahan pasukan sekitar 1.000 orang paratroopers dari 82nd Airborne Paratroops, 5.000 marinir, lalu ada 1.000 pelaut juga. Dan total sekarang sudah ada sekitar 50.000 personel. Yang sebenarnya kita juga sampai sekarang belum tahu personelnya mau ditempatkan di mana di sana. Oke. Kita sekarang lanjut melihat situasi yang ada sekarang begitu ya. Mediasi sedang berjalan juga di antara Amerika Serikat dan Iran. Salah satu yang diajukan sebagai syarat dari Iran dari 5 syaratnya itu adalah pengakuan kedaulatan atas Selat Hormuz. Kira-kira apakah ini akan mudah kemudian untuk diterima oleh Amerika Serikat? Jujur itu susah. Dari awal kita lihat bahwa AS sendiri memiliki 15 tuntutan. Dan 15 tuntutan itu beberapa di antaranya ini merupakan tuntutan yang sudah ditolak oleh Iran pada saat nuclear deal dengan Iran di tahun 2025. Jadi sebenarnya tuntutan-tuntutan Amerika Serikat itu terdengar seperti tuntutan yang diberikan kepada negara yang kalah perang. Padahal sebenarnya secara strategis Iran ini sekarang sedang unggul dari Amerika Serikat. Meskipun memang kita harus akui bahwa secara taktikal Amerika Serikat menang. Ya, Iran sekarang sudah kapasitas udaranya sudah sangat melemah, lalu kemudian kapasitas lautnya juga sekarang hampir tidak ada ya kapal-kapalnya. Tetapi memang Iran ini masih memegang kontrol dari Selat Hormuz. Di antaranya adalah
adalah melalui short range missile yang kemudian ditembakkan sebagai pertahanannya. Lalu kemudian yang kedua ini adalah ranjau-ranjau laut yang ditanamkan di sekitar wilayah Selat Hormuz. Yang ranjau lautnya ini sendiri sudah memiliki kemampuan akustik untuk membedakan jenis-jenis kapal melalui teknologi sonarnya ya. Nah, kemudian kita lihat di sini sebenarnya 15 poin yang ditawarkan itu jelas-jelas sebenarnya sulit untuk diterima oleh Iran karena beberapa di antaranya adalah tadi ya penyerahan Selat Hormuz, lalu kemudian menghentikan pembiayaan terhadap Axis of Resistance atau proksi-proksi Iran, serta kemudian ada pembatasan program rudalnya. Dan ini bisa kita tahu, bahkan bukan masalah nuklir ya, karena dari awal nuklir ini sebenarnya memang sudah diamini oleh Ali Khamenei ketika perjanjian sebelumnya gitu. Tetapi kalau dari rudal, ini menjadi salah satu center of gravity utama bagi Iran untuk melakukan pertahanannya ya. Nah, di sisi lain sebenarnya Iran kan melakukan sebenarnya balasannya ada 5 tuntutan yang mengatakan bahwa Iran ini sebenarnya bukan negara yang kalah. Jadi Iran pun harus kemudian melakukan counter proposal terkait apa yang diajukan oleh Amerika Serikat. Dan kalau kita lihat hampir semua pasal yang diajukan Iran itu bertentangan dengan apa yang diinginkan oleh Amerika Serikat, khususnya terkait kontrol penuh atas Selat Hormuz. Nah, termasuk diantaranya salah satu yang sulit juga ini adalah jaminan tidak ada serangan di masa depan, karena kita lihat di sini sebenarnya Amerika Serikat ini kan tujuan utamanya dan khususnya Israel ya ini adalah berusaha untuk menghilangkan kapasitas Iran sebagai negara great power lain di kawasan yang berpotensi men-challenge posisi Israel di sana sebagai proksi Amerika. Gitu ya. Jadi ada sebenarnya maximalist approach yang dilakukan terutama nih di dalam pendekatan Selat Hormuz. Iran itu kan mau memberlakukan misalnya pendekatan Selat Hormuz seperti Turki di Bosporus atau Mesir di Suez ya. Jadi misalnya ada benefit ekonomi juga yang muncul dari sana gitu. Terutama sebenarnya kita lihat juga di sini selain faktor sulitnya tadi ada spoiling faktor ya dari poin-poin yang diajukan. Hal lain itu adalah kita lihat di sini ada sebenarnya rasa trauma juga dari Iran. Karena Amerika Serikat dan Israel khususnya ini terkenal sebagai pihak yang sering melanggar gencatan senjata dan kemudian aspek-aspek yang sudah disetujui di dalam perundingan. Terakhir, ketika Ali Khamenei melakukan perundingan di tahun 2025 kemarin, itu sebenarnya sudah disetujui beberapa poin-poin. Terutama Iran ini menyetujui poin-poin mengenai non-proliferasi senjata nuklir. Mereka setuju untuk kemudian melakukan zero stockpiling dari uranium dan kemudian setuju untuk memasukkan asesor dari IAEA dan Amerika Serikat untuk masuk ke dalamnya. Bayangkan, itu kan sesuatu yang sebenarnya sangat sensitif, tetapi Iran setuju dengan itu. Tetapi di tengah perundingan ketika belum selesai, tiba-tiba Amerika Serikat melakukan serangan kepada Iran. Nah ini yang kemudian menjadi salah satu hal kenapa kemudian Iran sampai sekarang di era pemerintahan barunya Mujtaba Khamenei menjadi agak sulit untuk percaya kepada Amerika Serikat maupun Israel di dalam melakukan perundingan maupun ceasefire. Oke, Iran punya syarat, Amerika Serikat punya syarat. Kalau kemarin kita melihat Donald Trump bilang masih akan berdiskusi dulu menunda perang ini selama 10 hari kalau saya tidak salah sampai tanggal 6 April. Ya. Artinya ini kemudian kita akan melihat ini apakah akan bertemu dengan sebuah konklusi dan akhirnya perang ini bisa selesai atau justru ini perangnya akan semakin panjang, Bu Aisyah? Nah kita lihat di sini untuk tuntutan ini kan sebenarnya ada motivasi ya dari Amerika Serikat untuk bisa menarik diri. Motivasinya adalah Trump ini sedang terburu-buru. Selain tadi mengejar midterm election, sebenarnya ada burden of proof yang diberikan oleh Kongres untuk membuktikan kenapa perang ini sebenarnya legitimate gitu ya untuk Iran. Dan kalau nggak salah ini akan dibuktikan dalam beberapa minggu lagi ya ke depan gitu. Dan kita lihat sebenarnya ketika ini terjadi stalemate di dalam perundingan ini, yang diinginkan oleh negara seperti Iran ini adalah berusaha untuk menarik perangnya menjadi sesuatu yang jangka panjang. Karena sekali lagi, tujuan dari peperangannya itu tidak hanya untuk mendapatkan peperangan dari kehancuran militer lawan, tetapi memberikan tekanan dari ekonomi maupun dari politiknya. Gitu ya. Jadi itu yang kemudian diincar oleh mereka. Ketika mereka melakukan ceasefire dan kemudian keadaan ekonomi menjadi kemudian semakin tenang, itu sebenarnya agak kontraproduktif dengan strategi yang mereka inginkan di awal gitu untuk memberikan tekanan-tekanan tersebut sehingga negara besar ini mengalami exhaustion gitu ya. Jadi ini adalah perang daya tahan ya. Itu war of endurance di antara semua pihak gitu. Nah, di satu sisi sebenarnya sudah ada 3 pihak yang berusaha untuk menjadi mediator di sini. Dan terakhir Amerika Serikat ini memilih
Pakistan sebenarnya untuk menjadi interlokutor. Karena pertama, Pakistan ini sedang memiliki hubungan yang baik dengan Arab Saudi dan Amerika, sementara Pakistan ini sebenarnya merupakan salah satu partner yang terpercaya bagi Iran gitu. Tetapi kan ini sebenarnya proposalnya juga kemarin ditolak ya. Setelah itu kan ada Mesir dan Turki juga yang akhirnya sebenarnya tidak masuk ya dan tidak terpilih menjadi interlokutor leading sektornya gitu ya. Nah, yang kita lihat di sini sebenarnya Trump bahkan berusaha untuk mencari interlokutor dari dalam negeri di Iran itu sendiri. Kemarin ada nama Garibov yang keluar untuk kemudian menjadi penghubung di antara Iran dan Amerika Serikat. Tetapi pada akhirnya ya itu sendiri dibantah oleh Iran. Dan kita lihat di sini sebenarnya pernyataan dari Iran sendiri ini juga sudah ada konfirmasi bahwa Iran ini memang tidak akan melakukan negosiasi terhadap Amerika Serikat. Bahkan kemudian Iran ini berusaha untuk tadi ya memperluas dan memperlama perangnya gitu sehingga kemudian perangnya menjadi semakin complicated, semakin lama dan tadi strategi militer mereka dalam menekan di berbagai bidang itu kemudian bisa lebih efektif terhadap Amerika Serikat. Mungkin di dalam beberapa kasus ada beberapa negara yang bisa menghentikan peperangan ini. Seperti misalnya China dan Rusia yang sebenarnya ditunggu sebagai salah satu great power yang dapat meredakan situasi ya karena Iran mempercayai keduanya. Tetapi sekali lagi yang harus dipertanyakan adalah political will dari kedua negara tersebut. Apakah negara ini, baik itu China dan Rusia, mau untuk menghentikan peperangan? Karena to be honest, keduanya juga profiting dari perang ini. Mereka sebenarnya punya kepentingan masing-masing di kawasannya, baik itu di Eropa maupun di Asia Pasifik. Di antaranya adalah kepentingan secara ekonomi maupun kepentingan secara vacuum of power dari Amerika Serikat, baik itu di perang Ukraina maupun di Taiwan. Director of External Engagement Security Studies Researcher Indonesia Indo-Pacific Strategic Intelligence atau ISI, Ibu Aisyah. Terima kasih banyak untuk analisanya, sudah bergabung bersama kami juga di Berita Satu Sore dan selamat beraktivitas kembali.